sebetulnya angka yang sama yang dipublish BPS itu kita tumbuh hanya 4,62% gitu. Kalau sudah presiden ngomong di pidato kenegaraan, nggak berani mereka rubah. Pun itu benar 5,61 pun bukan pertumbuhan yang berkualitas. Ternyata di dalamnya ada masalah struktural di dalamnya. Ada influencer, lebih tepat kita sebut buzzer begitu ya, yang tiba-tiba ngomong itu rupiah lemah itu adalah strategi. Bagus, justru kita harus lemahkan rupiah. Orang ini kan punya decision sendiri. Begitu dia nggak percaya ada numbersnya, dia create his own numbers. Gua putusin aja deh. Gua cabut dari Indonesia, gua pindahin ke tempat lain. Jadi kalau misalnya ekonominya tumbuh, ini harus konsisten dong. Kalau mau nipu sekalian gitu, yang pas gitu loh. Selamat datang kembali di Cafe Berisi, Prof. Ican dan juga Teguh Rifki. Terima kasih Prof. Sudah diundang. Kita bicara tentang data, sesuatu yang sangat penting sekali. Prof. Ican, kita tahu bahwa angka 5,61% pertumbuhan ekonomi di Q1 itu ramai dibicarakan orang kembali. Tetapi kok masyarakat bertanya, kok nggak terasa kita pertumbuhan ekonomi tinggi? Bahkan mungkin tertinggi di dunia saat ini. Ketika yang lain tidak berhasil, kita bisa berhasil. Lalu kemudian dijadikan pembenaran oleh sebagian orang ketika sekarang rupiah melemah. Tuh lihat tuh kan kita pertumbuhan ekonomi tinggi dan sebagainya. Kalau kita belajar tentang statistik, tentu kan kita tahu data itu nggak bisa sembarangan kita baca. Kita bedakan antara tren dengan noise. Nah, saya baca lagi laporannya LPM. Ini laporan apa nih? Laporan bulanan atau quarteran? Special report. Special report. Kemudian di situ ada noise yang harus dipisahkan dari tren. Coba apa yang menjadi keresahan atau dari membaca data itu yang masyarakat kurang paham yang perlu kita beritahu? Waktu sebelum proyeksi itu saya nanya-nanya ke Rifki kan selalu LPM itu mengeluarkan yang namanya quarter report. Kemudian di Bank Mandiri, ASMO juga ngeluarin report proyeksi, lalu di BRI juga. Terus saya tanya, berapa sih proyeksi kalian? 5,4 katanya. Wah, kok hebat gitu. Saya tanya. Oh, karena low base, nanti Rifki bisa jelasin ya. Low base efek, kemudian ada faktor musiman. Lalu keluar 5,6. Oke lah, 5,4, 5,6 mungkin. Itu data resmi dari BPS. Data BPS. 5,61. Nah, saya awalnya nggak terus ada teman yang ngirim, Chan, ini bener ke angkanya? Kenapa? Dia tunjukin stoknya awalnya. Jadi kalau BPS itu menghitung GDP itu ada manualnya dari UN. Dia menggunakan namanya yang disebut dengan tabel SUT, Supply and Use Table. Jadi ada sebelah kirinya supply-nya, kemudian penggunaannya buat apa. Jadi harus cocok tuh kiri kanan kira-kira gitu ya. Balance. Harus balance. Kok tiba-tiba stoknya naik dibandingkan dengan kuartal sebelumnya 2.200%. 2.200%. Stok ini inventory artinya. Perubahan stok. Ya, perubahan stok naik 2.500%. Kan nggak mungkin. Aku nggak kepikiran. Dari kapan ke kapan? Naik Desembernya. Desember ke bulan Maret. Naik 2.500% stok. Nggak mungkin. Pertama karena ada orang gila dalam keadaan ketidakpastian seperti sekarang mau memproduksi luar biasa yang nggak bisa dijual, ditaruh dalam stok. Itu satu. Itu modal tuh ya, modal mati itu. Uang mati, ya kan kita tahu semua uang mati itu. Nah, terus teman saya Pak Ardan ketua ingatin saya, Pak Ican, itu kan bangunnya di mana? Ditanya. 25 kali gudangnya ada di mana ya? Jadi nggak mungkin stok sebanyak itu. Ini memicu curiosity, rasa penasaran. Harus didalami data ini. Lalu karena dari segi kalau gitu mereka buang residual ke perubahan stok ini. Jadi kalau nggak taruh di mana sisa untuk penggunaan, ini dibuang. Oke, saya cek berarti yang salah supply-nya. Saya cek ke supply-nya, ketahuan kenapa kok manufakturnya 5,06 listriknya negatif. Dari situ ditelusuri lebih jauh, ternyata dilihat kok listriknya negatif. Kalau manufaktur tumbuh, harusnya pemakaian listrik makin banyak. Iya. Jadi di situ asalnya. Saya tanya kiri kanan lah. Saya tahu ada informasi itu, mau di refine lebih dalam,
ya nggak mungkin lagi. Karena industrinya sendiri negatif juga. Jadi listrik itu kan ada listrik untuk rumah tangga, Ya. Industri. untuk bisnis, Yes. ada untuk industri. Industri, manufaktur. Yang jadi spesifik ya. Industrinya juga negatif. Dari BPS juga tunjukin ke saya, oh negatif. Terus kenapa kalian bikin Pertumbuhannya positif. Nah, jadi seperti itu muncul dari datanya. Terus ya biasa, akan saya 30 tahun di pemerintah ya. Jadi aku tahu tuh pasti ada buzzer yang untuk mengcounter dan segala macam. Menutupi itu. Nah, tapi itu ya mulai ngarang macam-macam. Pertama dia sampaikan karena listrik itu Off-grid. pakai captive. Terus yang kedua, listrik itu pakai WILUS namanya yang swasta, Wilayah usaha. wilayah usaha. Jadi si beberapa kawasan industri itu Ya. yang terutama yang di luar Ya. Jawa, Ya. dia pakai pembangkit sendiri. Ada company sendiri jual ke di Batam terutama yang paling Ya. banyak, Ya. jual ke industri-industri di dalam itu. Tenan-tenannya di dalam. Ya kan? Terus kenapa kalau begitu? tanpa lewat PLN. Ya, tanpa Tanpa lewat PLN. Jadi nggak ke cover di Data statistik nasional pemakaian Nah, industri. nggak cover. Harusnya kalau WILUS itu harusnya tercover juga di industri kita kan, yang di national account itu kan nasional, bukan Ya. hanya PLN tapi juga yang lain. Ya, Nah, swasta itu. masuk. Berarti ada yang salah di sana, Ya. kan? Kalau salah di sana pun saya udah cek, saya tahu berapa persen. Jadi kira-kira total maksimum kapasitas yang swasta, yang WILUS itu captive itu not more than 10%. So 90% itu coming from PLN. Jadi pergerakan industri secara keseluruhan 90% dipengaruhi Terwakili oleh PLN sebetulnya. Yes, correct. Jadi, Kalaupun ada kecil lah ini pengaruhnya. dan Bang Onan, jangan lupa, memang semua National Statistical Office itu, semacam BPS, selalu untuk quarterly report itu menghadapi trade-off. Mau tepat, jadi mau akurat, Ya. atau cepat, tepat waktu. So, karena dia trade-off seperti itu, dia harus balancing tuh. Nggak mungkin dia akan akurat sekali, karena dia harus menggunakan yang namanya proxy. Nah, proxy itu biasanya kita gunakan listrik, karena listrik itu cepat bisa digunakan untuk ngelihat Pergerakan supply demand itu. yes, terutama di Produksi ya, manufaktur, produksi ya. manufaktur ya, itu bisa dilihat. Jadi indeks itu dipakai, di survei dulu, terus di indeks, lalu di resurvey lagi. Nah, makanya BPS itu selalu menggunakan bintang 3, bintang 2, bintang 1. Bintang 3 itu sangat-sangat sementara. Bintang 2 sangat sementara, bintang itu baru angka tetap, bintang 1. Nah, di kita kalau sudah presiden ngomong di pidato kenegaraan, nggak berani mereka rubah. Padahal kalau lihat di Amerika itu, salah satu yang dipecat Trump itu, karena waktu COVID itu mereka nggak bisa menggunakan survei, dia menggunakan indirect survei, Bang Onat. Tiba-tiba kemudian data employment itu tadinya positif 100.000 menjadi di negatif 400.000. Dia makanya Trump marah, dia pecat kepala BPS-nya. Pemimpin tidak suka melihat angka negatif. Iya, begitu terutama diumumkan oleh presiden, udah diumumkan segini, dikoreksi lagi, nggak berani biasanya. Oleh karena itu saya ngelihat ruang fleksibilitas yang dibuka oleh kesepakatan dunia itu nggak dipakai. Oleh karena itu harus akurat enough, kira-kira gitu, Bang Onat. Kenapa? Karena saya concern sama BPS. Saya di BPS tuh, FMS itu 20 tahun kira-kira, Bang Onat. Sebagai forum masyarakat statistik. Dulu saya muridnya Prof. Arsyad di situ. Prof. Arsyad. Yang kedua, saya perlu ini juga untuk memberitahu kepada pemerintah. Coba bayangin kalau semua orang dia nggak percaya, dia bikin angka sendiri, Rifki bikin sendiri, Bang Onat bikin sendiri, saya bikin sendiri. Yang ujungnya apa? Waktu kita habisin untuk berdebat soal angka. Berdebat angka saya yang paling benar. Substance-nya jadi hilang. Kira-kira itu pembukaan dari saya, Bang. Ya, baik. Saya ingin ke Teguh Rifki. Ini kan kita bicara tentang sesuatu yang harus kita verifikasi, kita cek lagi, kita dalami. Ini Prof. Ican sudah punya wisdomnya, tahu di dalamnya yang prakteknya seperti apa. Turun ke lapangan atau kemudian melihat data. Apa yang paling signifikan yang perlu kita perhatikan dari data itu? Tadi kan disebutkan data sektor manufaktur. Di Indonesia berapa persen sih sektor manufaktur? Sektor manufaktur itu 20%-an, 19-20 persenan. Gitu. GDP. Tapi dalam pemakaian listrik? Dalam pemakaian listrik kalau nggak salah 40 persenan. Yang kita perlu lihat itu sebetulnya ini berubah-ubah gitu. Aku diskusi sama Prof. Ican, setiap itu rilis, kita coba lihat anomalinya apa yang aneh gitu. Selalu berubah-ubah. Mungkin yang perlu dilihat juga adalah
kalau misalnya given bahwa angka yang dikeluarkan BPS benar, kira-kira apa yang kemudian menjadi indikator itu pertumbuhan ekonomi yang sehat atau enggak gitu. Tadi Prof. Ican bicara dari sisi sektoral, tapi kalau kita lihat dari sisi expenditure itu juga yang besar dari pengeluaran pemerintah. Tanpa pengeluaran pemerintah sebetulnya angka yang sama yang dipublish BPS itu kita tumbuh hanya 4,62% gitu. Artinya apa? Artinya kalaupun itu benar pun juga kita bukan tumbuh dari faktor yang struktural gitu. Yang permanen. Kita nggak tumbuh dari hal-hal yang menunjukkan peningkatan produktivitas dari industri, dari rumah tangga dan lain-lain. Kita nggak tumbuh dari investasi gitu, tapi dari government consumption. Yang kalau itu pemerintah genjot di awal, itu kan akan trade off dengan kuarter-kuarter berikutnya gitu. Pemerintah udah ngoyo di depan, belakangnya pasti kapasitinya untuk mendorong juga semakin berkurang gitu. Jadi all around sebetulnya tadi Prof. Ican highlight akan menjadi nggak produktif kalau ujungnya kita berdebat soal angka. Selain berdebat soal angka juga satu hal yang mungkin kita bisa sepakati adalah pun itu benar 5,61 pun bukan pertumbuhan yang berkualitas gitu. Jadi urgensi untuk reformnya sebetulnya masih tetap sama dalam. Artinya kita jangan berpuas diri dengan angka karena ternyata di dalamnya ada masalah struktural di dalamnya. Jadi lebih baik kita pertumbuhan tidak setinggi itu tapi berkualitas dan dipercaya begitu ya. Ketimbang kita punya Kalimat tinggi, dipercaya itu penting. dipercaya penting. Kata itu penting. Kalau nggak percaya orang atau investor atau lembaga pemeringkat segala macam, mereka nggak akan bilang tuh kita nggak percaya angkanya gitu. Tapi silently mereka akan discount berapapun yang pemerintah bilang ke depannya gitu. Ini kan karena credibility cost. Misalnya pemerintah bilang 5,6, mungkin mereka punya hitungan sendiri tuh. Berapapun yang pemerintah bilang kita diskon 0,3%, berapa. Nah itu yang bahaya sebetulnya karena nanti ke depannya akan terus didiskon. Dan Prof. Ican juga nemu studi di NBR tuh ada quantifiable cost-nya dari credibility issue tadi. Ya, tadi kan aku ngomong Trump itu mecat kepala BPS. Itu ternyata ada studi yang mereka ngitung berapa sih ongkosnya akibat lack of credibility dari badan BPS-nya Amerika. Dihitung tuh. Jadi ongkosnya walaupun angkanya nggak difabricated, tapi karena orang nggak percaya lagi sama angka itu kemudian menciptakan another noise ya. Walaupun kita bilang ini ada kesempatan loh, gue nggak percaya, ya udahlah gue mendingan nggak. Jangan masuk situ. Yes, jadi walaupun you try to convince them, but average players itu reservers. Oke, biar enak kita ngopi dulu di sini. Oke, siap. Kopi hitam atau kopi inspirasi? Boleh, coba aja dulu. Kita inspirasi. tes. Aku kopi hitam. Kopi hitam. Kopi hitam 2, inspirasi 1. Ya. Jadi ada noise. Kalau kita belajar statistik, kita dulu sampai pusing. Kalau Prof. Ican ini sekolahnya memang ekonometri dari S1. Saya kan orang business management. Begitu harus ngambil ekonometri, pusing kepala saya. Noise ini apa? Dan ternyata di statistik kita bisa bersihkan itu ya. Yes. Terus kemudian ada metode namanya Hodrick-Prescott filter. Ya. Jadi tren itu dibersihkan dari apa? Gejala sesaat atau apa itu? Dari atau faktor noise? musiman. Dari faktor musiman. Supaya datanya ajak dan bisa kita betul. pegang. Yes. Begitu. Gini, mungkin secara garis besar itu pertumbuhan atau aktivitas ekonomi kan ada dua sumber ya. Satu struktural, satu lagi musiman atau seasonal. Struktural itu kira-kira Prof. Renal, Prof. Ican, saya itu tingkat produktivitasnya berapa sih kalau kerja gitu. Stabil ya? Ya, stabilnya berapa? Saya kalau misalnya beli laptop baru tambah produktif, sekolah lebih tinggi tambah produktif. Kira-kira itu nanti ditranslate-nya itu adalah saya kerja per jam itu gaji berapa? Gitu itu produktivitas saya. Itu struktural. Yang mengantarkan kita ke masa depan. Betul, itu struktural. Seasonal apa? Seasonal adalah faktor musiman. Saya dapat gaji ke-13, bonus pas lebaran gitu. Atau saya belanjanya saya lebihin karena mau masuk periode Ramadan gitu. Atau saya misalnya melihat ada masuk musim sekolah, orang bayar, itu kan musiman gitu, nggak mencerminkan struktural. Dan lebaran atau Ramadan itu kan tiap tahun beda-beda bulannya. Betul. Nah, kira-kira pertumbuhan ekonomi struktural plus seasonal gitu. Yang kita mau adalah pertumbuhan ekonomi itu yang karena strukturalnya membaik. Seasonal fine gitu, karena kan kita nggak bisa hindarin gitu. Tapi bukan pertanda bahwa dia akan abadi begitu. Betul.
Nah, kalau pertumbuhan tinggi lebih besar karena seasonal, itu nggak mencerminkan sesuatu yang meaningful gitu. Artinya kita nggak bisa banggakan lah. Itu kan bukan pertumbuhan yang menunjukkan kita progressing. Kita merem aja tuh pasti kejadian, kira-kira begitu. Jadi itu secara ilmu statistik memang harus kita bersihkan. Ya, penting sekali ya ini bagi mereka yang ingin mengambil kesimpulan kan tahu data ini bersih apa enggak. Ya, Gitu. jadi poin saya di sini waktu motivasi menulis ini kan tadi mereka sudah keluar 5,4. Terus begitu saya hitung lagi keluarnya kok 4,9. Saya udah mulai khawatir. Ini ke depan itu akan ada lagi. Itu kan di paper saya tulis. Ada kemungkinan El Nino. Oh iya ya. Ya, Bahwa ada itu ganas El Nino ke depan. pengaruh Iran dan segala macam. Ini we are going to jurang gitu loh ya. So government have to do something. Even Perbaya sendiri ngakui ini kita dalam keadaan Survival mode. survival mode. Ya, jadi survival mode persnelingnya itu harus dipakai berapa? Apakah cukup pakai 2 atau pindah ke 1? Jadi itu yang harus dilihat. Makasih Bang Onat. Ya. Jadi ini ada 2 bagian sebetulnya di situ. Satu masalah datanya. Karena begitu saya lihat koreksi datanya dengan menggunakan low base, saya tuh tambah khawatir. Oh, kalau kini persnelingnya nggak bisa lagi pakai 2. Harus 1. Nah, Kalau nggak bisa lewat tanjakan. Iya. Mandek lu turun. Kira-kira tanjakannya gitu. Kita tahu ekonominya akan punya tanjakan. Jadi kita harus ganti persnelingnya pindah ke 1. Jangan khawatir, justru itu selamat. Iya. Persen 1 justru selamat. Karena dipercaya. Kira-kira that's the story untuk membuat supaya publik ngerti lah dari angka-angka ruwet ini gitu ya. Aku boleh minum? Oh minum. Pelan-pelan ini minumnya. Karena kopinya panas. Ya. Dijamin enak pasti. Kalau kurang manis pakai stevia, jangan pakai gula biasa. Harus Ini tapi waspada. aman ini nih sebetulnya. aman, stevia, zero kalori. Kembali lagi tadi Rifki, kita lihat pemakaian listrik turun. Tapi kan bisa jadi juga karena rumah tangga menggunakan konsumsi hemat energi. Industri juga ada hemat energi dong. Ya, itu kita sempat hitung, memang nggak muncul di initial report kita, tapi kita hitung tadi Prof. Ican sudah sebut yang wilayah usaha, listrik industri yang nggak masuk PLN, terus rumah tangga yang memiliki solar panel sendiri, tapi nggak sesignifikan itu gitu. Bahkan kalau kita pakai hitungan konservatif pun gitu, itu kita bersihkan itu tetap di 4,9 juga gitu pertumbuhannya. Jadi artinya memang even kita coba cater itu gitu, dan angkanya itu nggak sesignifikan yang disampaikan oleh. Jadi sudah diskenariokan, sudah dicek, sudah diperiksa semua, divalidasi nih kalau ada hemat energi, ini di sektor ini gimana. Ya. Jadi gini, aku sambung sedikit Bang Onat. Dulu waktu sebelum saya sekolah tuh, bikin studi buat PLN, berapa gross electricity dari listrik? Keluarnya 2. Artinya apa? 1% pertumbuhan ekonomi, ya. kita harus tumbuh listriknya 2%. Oke. Sekarang dengan penghematan itu keluarnya 1,2. Jadi kalau misalnya ekonominya tumbuh 5,6. Nah, itu berarti harus 7% pertumbuhan listriknya. Listrik. Ya. Ternyata tidak begitu. Malah negatif. Nggak make sense. Konsisten dong. Kalau mau nipu sekalian gitu yang pas gitu loh ya. Artinya yang kritik misalnya katakan, oh bisa aja listriknya itu tumbuh negatif tapi manufaktur positif karena tadi off grid, karena itu nggak mungkin kejadian baru quarter ini gitu. Itu kan kita coba lihat dari ujuk-ujuk beberapa muncul di situ. Quarter-quarter sebelumnya yang Prof. Ican bilang elastisitasnya 1,2, manufaktur tumbuh 1%, listrik 1,2% gitu. Nggak bisa tiba-tiba sekarang elastisitasnya negatif. Kira-kira begitu. Itu pun juga tren yang kita lihat sebagai internal inconsistency dari data BPS tersebut. By the way, kopinya enak. Kopi asik ya? Yeah. Kopi Breezy ini memang layak untuk teman-teman datang ke sini. Ini Mesti coba. kalau aku masih kerasa susu. Kalau kopi hitam itu benar-benar asli kopinya. Ya. Saya setiap pagi dan Mantep ini. karena mantep begini, kadang-kadang satu hari itu nggak cukup 2 cangkir, bisa 2-3 kali. Lama-lama kayak orang Jepang yang ngopi terus gitu ya. Ya, baik. Ada juga yang menarik dalam laporan itu disebutkan sektor jasa yang tiba-tiba melompat pemakaian listriknya begitu ya. Katakan hotel, restoran gitu. Ya. Kita nggak terlalu concern karena itu sebetulnya to some extent masih align lah atau masih tally datanya karena quarter 1 kemarin itu kan kita ada Ramadan,
ada lebaran, ada banyak long weekend sebetulnya. Jadi hotel restoran itu tumbuhnya positif masih oke. Yang jadi isu kemudian adalah kalau hotel, restoran, akomodasi itu tumbuh positif, komunikasi gitu. Kenapa listriknya negatif gitu. Jadi selain manufaktur, ini adalah sektor-sektor yang nggak mungkin tumbuh tanpa listrik gitu. Kalau pemakaian listrik turun, pabrik produksi pakai apa? Sementara dilaporkan pertumbuhannya, produktivitasnya naik begitu. Jadi pertanyaannya produksinya pakai apa? Jadi ini Bang Onat, jadi saya sudah 20 tahun itu saya coba dorong supaya kualitas dari data BPS itu bisa dipercaya. Have to do recheck. Karena ini memang agak susah sekarang dengan respons dari industri pun karena dijejelin dengan kuesioner yang banyak. Kalau kita pun di itu juga malas ngisinya. Namanya fatigue, keletihan ya. Capek ya. Makanya kadang-kadang nggak bisa lagi kita pakai menggunakan kuesioner kita kirim, kita bisa menggunakan data-data tidak langsung untuk menggather semua supaya bisa dipercaya. That's the reform yang harus dilakukan oleh BPS untuk konsisten dengan perkembangan teknologi. Karena hidup semakin kompleks ya. Kalau saya bilangnya itu we are flying blind lah gitu. Apa itu artinya? Ibaratnya jadi pilot itu radarnya mati. Oh, gitu. radarnya mati, dashboardnya nggak bisa dilihat. Betul. Yang problem adalah saat kita nggak bisa percaya lagi dengan data BPS, sekarang kita gimana gitu hitungnya. Itu kan pasti ada beberapa yang mendiskon gitu. And by the way, ini indikator yang menarik sebetulnya karena biasanya di negara manapun kalau GDP growth itu di atas ekspektasi atau di atas konsensus, biasanya itu terjadi perbaikan dari indikator, misalnya tiba-tiba capital inflow, tiba-tiba mata uangnya menguat. Oh, statistically ada yang di-adjust dalam pencatatan itu. Bukan, artinya kalau dia better than expected pertumbuhan ekonominya, investor pasti senang tuh biasanya. Capital inflow. Jadi dia akan masuk sini. Ada efek-efek positifnya. Betul. Externality. Bang Onat akan lihat indeks saham Bang Onat tuh naik nih. Ini Rupiah malah makin kebalikan menguat. ya. Rupiahnya melemah. Nggak nyambung. Ini juga menarik karena ada influencer, lebih tepat kita sebut buzzer begitu ya, yang tiba-tiba ngomong itu rupiah lemah itu adalah strategi bagus, justru kita harus lemahkan rupiah. Padahal ini kan ketidakberdayaan kita begitu ya. Dan terus kemudian dia tunjukkan pertumbuhan ekonominya 5,6% begitu. Itu kan anomali. Jadi yang disalahin cara pandang kita tentang rupiahnya. Berkebalikan, dibalik jadinya logikanya oleh influencer buzzer ini yang tidak belajar teori ekonomi ya. Jadi kira-kira kan orang ini kan punya decision sendiri. Kan tadi kita bilang begitu dia nggak percaya ada numbersnya. Makanya karena ini sangat penting numbers itu dipercaya. Dia create his own number. His own number this is not like that. Gua putusin aja deh. Gua cabut dari Indonesia. Gua pindahin ke tempat lain. Even kita pun misalnya ibu-ibu rumah tangga, wah gua nggak percaya lagi nih. Ganti pakai emas gitu ya, rame-rame antrian gitu ya. Padahal emas juga uang mati gitu loh ya. Ini bias ya. Jadi ada istilahnya apa bias? Present bias ya. Mungkin ini bisa jadi, memang belum ada studinya di Indonesia, tapi yang tadi studi yang Prof. Ican kutip di US, ada cost dari credibility, mungkin ini salah satu cost-nya di Indonesia. Capital outflow, lalu kemudian rupiah melemah, IHSG yang turun. Partly mungkin karena, ini datanya kita nggak bisa percaya lagi, better kita taruh somewhere else gitu. Itu kan cost externality negatif dari. Jadi efek lain juga masih ada berubah ke belakang dong. Itu yang lama-lama jadi tidak dipercaya, nanti kita ekspor turun, orang beli batu bara tidak ke Indonesia, malah pindah ke negara lain walaupun lebih mahal, tapi mereka bisa lebih trust begitu. Kita di sini ada banyak sekali tamu yang datang gitu ya. Tentu mereka ingin juga diskusi sama kita ya. Silakan. Siapa yang mau bertanya ya? Halo Prof. Renald, Prof. Iksan, dan juga Mas Rifki. Nama saya Randa dari Institut Teknologi Sumatera. Jadi saya pengen nanya, sebenarnya kan sosmed tuh lagi rame banget ya tentang pelemahan rupiah itu adalah sebuah strategi gitu dan tidak panik. Sedangkan kemarin statementnya Prof. Renald berbeda dengan hal itu. Sebagai awam atau masyarakat umum supaya tahu indikator bahwa kita tuh boleh panik atau tidak dan bahwa untuk memahami kondisi saat ini tuh gimana supaya kita nggak gampang digiring oleh influencer atau buzzer gitu. Rifki aja, yang muda yang jawab. Ya, makasih pertanyaannya Mas Randa ya.
Jadi mungkin begini, ada kasus menarik sebetulnya. Ini kan kita tahu sekarang rupiah melemah itu BI sudah intervensi besar-besaran, sudah naikin suku bunga cukup tinggi. Nah, kasus yang menarik itu sebetulnya ada di Eropa tahun 2012. Waktu itu presiden ECB, European Central Bank itu waktu itu Mario Draghi. Habis itu jadi presidennya Italia. Waktu itu setelah krisis Yunani itu euro tertekan cukup signifikan. Nah, waktu itu dia belum ada intervensi apa-apa, belum menggunakan cadangan devisa, belum naikin suku bunga, tapi dia bikin speech, dia kasih statement, we will defend euro whatever it take. Itu langsung menguat euronya. Gitu. Message-nya apa? Message-nya dua. Satu adalah ada credibility di situ. Kedua adalah dia acknowledge isunya dan dia akan defend euro sebisa dia. Gitu. Dia nggak menggampangkan isunya. Misalnya katakanlah kalau sekarang kan kita lihat isunya itu rupiah melemah gitu. Oh, masyarakat desa nggak pakai dolar gitu. Itu kan kesannya menggampangkan. Itu juga nggak memberi assurance di masyarakat. Kedua terkait dengan apakah ini strategi gitu rupiah dilemahkan. Mungkin ini analisis yang nggak komplit ya. Satu, ada contoh Cina segala macam, tapi logikanya kan begini, rupiah melemah itu ekspornya jadi kompetitif gitu, karena barang kita lebih murah, tapi di sisi lain impor kita lebih mahal gitu. Yang mungkin menjadi pelengkap dari narasi itu adalah impor kita itu 90% itu bahan baku dan barang modal. Artinya impor kita 90% itu berkaitan dengan proses produksi dalam negeri. Kalau impor lebih mahal, pasti proses produksi lebih mahal gitu. Ekspor pun jadi nggak kompetitif. Ya, Gitu. jadi yang kita ekspor tuh sebagian besar bahan Betul, impor, barang pakai impor dolar gitu. juga Dan di situ. memang sangat wajar dalam current global value chain gitu. Jadi kita impor untuk kita ekspor gitu. Jadi logikanya nggak masuk tuh kalau kita mau melemahkan itu biar ekspor kita lebih tinggi, padahal biayanya akan lebih mahal. Kira-kira seperti itu, Prof dan Mas Randa ya. Ada lagi yang lain? Selamat pagi, Prof. Saya Bram. Pendekatan paling tepat untuk menghitung pertumbuhan ekonomi ya dari sebuah negara mungkin memang paling mudah dan paling realistis adalah dari tingkat konsumsi energi yang dibutuhkan untuk industrinya. Yang kita lihat saat ini dengan tingkat konsumsi energi domestik ya menunjukkan bahwa sebenarnya kondisi saat ini tuh kita lagi oversupply energi. Oversupply, tidak terpakai. Tidak terpakai. Artinya apa? Bahwa tidak ada segitu banyak industri mengkonsumsi energi dan menciptakan pertumbuhan sebesar itu. Yang dimaksud pertumbuhan ekonomi 5,6% ini apakah hanya di Pulau Jawa? Ataukah sampelnya cuma beberapa pulau saja yang pertumbuhannya memang kalau di rata-rata bisa nyampe 5,6 atau memang dari data itu sendiri yang sudah dimanipulasi sehingga muncul angka 5,6 dan andai kata itu benar 5,6, toleransi kesalahannya itu berapa persen sih Prof? Itu aja sih. Terima kasih. Ya, silakan bisa Jadi dijawab. kan kalau GDP pasti average Indonesia, jadi weighted average. Yang kami lakukan basically itu saya tahu tuh ada kelemahan di sini, makanya di report itu saya jelasin juga. Jadi ada persoalan komposisi dan segala macam. Nah lalu kita pertimbangkanlah semua kemungkinan kelemahan ini, we still give a space. Jadi nggak negatif. Harusnya kalau ikut elastisitas mestinya manufaktur negatif, tapi kita masih asumsikan manufakturnya masih positif. Jadi kita kasih space. Aku yang salah gitu ya. Jadi itulah keluar yang saya 4,9. sampaikan 4,9 oke. 4,9 di dunia saat ini Udah bagus. bagus. Iya, udah bagus. Nah, Bagus, yang ya. berikutnya yang saya serem adalah begitu kita pasang 5,6, orang lain susah, kenapa tiba-tiba kita paling hebat di dunia kan? Nggak mungkin gitu loh. Jadi membuat orang yang tadi ketidakpercayaan. Yang juga penting Mas Bram ini adalah soal akses data. Ini juga akses data itu makin susah sekarang. Untuk mencari data yang official yang bisa dirim itu makin lama makin dibatasi. Sehingga orang itu tidak bisa mengolah sendiri ya. That's another issue yang kita Harusnya dibuka ya. harusnya dalam keadaan sekarang Ya, untuk menjamin trust tadi. supaya kebangun trust, kita nggak fabricated datanya dan segala macam itu harus dibuka. Ya, ini kayak dosen yang kasih nilai negatif ke mahasiswa, terus mahasiswanya tanya, Pak, boleh nggak saya lihat saya boleh. salahnya di mana? Nggak boleh, itu hak saya. Makanya saya Itu itu zaman selalu dulu ya. saya kasih nih baca sendiri, kalian punya hak protes ya
untuk Itulah fairness. ya, itu fair kan, kira-kira kan. Ya, Rifki ada tanggapan? Ya mungkin yang menjadi isu adalah tadi selain yang Prof. Ican sudah bilang segala macam keterbukaan akses dari data, yang menjadi isu adalah kedepannya akan gimana gitu. Karena kalau kemudian pemerintah akhirnya mengoreksi gitu, artinya kan akan langsung kelihatan tuh dropnya. Atau pilihannya adalah dilanjutkan gitu dengan inflated angka ini gitu. Itu kan juga makin sulit karena udah kepalang nih, udah path dependent istilahnya. Jadi Q2 gitu. bisa jadi 5,9%. Mungkin, tapi ya artinya untuk kembali ini cost-nya juga ada sebetulnya gitu. Jadi kita berada di posisi yang awkward dan difficult lah. Aku boleh tambah sedikit, Pak Pardana. Ya, cerita Pak Habibie. Saya itu dulu anti Pak Habibie itu, for the sake of clarification ya. Teknokrat lawan teknolog dulu ya. Tapi sekarang saya lihat itu orang ternyata luar biasa ya. Jadi Pak Habibie itu mengusir Gubernur Bank Indonesia Siapa dari gubernur? Pak Syarif Sabirin dari sidang kabinet. Saya sudah bikin independen. You are not the government anymore. You should not attend cabinet meeting anymore. Kira-kira gitu loh ngomongnya. Kenapa tujuannya? Karena supaya Bank Indonesia yang namanya independen bisa membuat keputusannya tanpa terpengaruh pembicaraan di dalam sidang kabinet. I think this is also true for BPS. Harusnya BPS tidak perlu hadir di dalam sidang kabinet karena dia harusnya tidak penyedia data independen harusnya dia. Karena kalau gayanya Pak Prabowo retoriknya itu pasti dia terpengaruh gitu loh ya. Jadi udahlah BPS kerjain sendiri. Kalau saya jadi presiden, udah kamu kerjain yang sebetul-betulnya sehingga ngasih input ke saya. Ini untuk menjamin integritasnya. Kira-kira gitu loh. Ya, ya. Ini menjadi satu persoalan tentunya ya, yang gimana kita perlu menjaga independensi dan sebagainya. Karena faktanya Indonesia ekonominya tidak sedang boom. Justru timbul pertanyaan-pertanyaan. Orang banyak ada pengangguran di sini, PHK terjadi di sini, dan kemudian menjadi persoalan juga sekarang. Bagaimana sektor swasta? Swasta ini kan juga punya cara sendiri dan dunia sedang tidak mudah bagi dunia swasta hari ini dengan tingkat bunga tinggi, kemudian dolar pulang kampung, balik ke safe haven. Even orang Indonesia aja yang punya dolar pindahin ke bank-bank asing begitu ya. Lalu kemudian mereka simpannya dalam bentuk dolar hari ini, safe haven. Ada yang mengatakan hari ini kita tidak ramah pada sektor swasta. Terkait sektor swasta, ini sebetulnya udah banyak isu eksternal, isu global, isu Iran AS, dolar segala macam. Tapi ini diperparah dengan decision yang diambil pemerintah dan tema utamanya itu adalah state intervention. Semuanya mau diintervensi oleh pemerintah. KDMP ini kan negara bersaing dengan rakyat. Begitupun dengan MBG, SPPG bersaing dengan orang jualan kantin sekolah gitu. Dan nampaknya pemerintahan sekarang itu semua solusinya itu adalah negara hadir. Negara hadir sebagai pemain. Padahal negara itu harusnya regulator, bukan player. Kita bayangkan kalau main bola tuh Liga Inggris gitu udah ada tim A, ada MU, ada Chelsea main, tiba-tiba wasitnya ikut main gitu. Itu kan nggak seru gitu. Jadi kira-kira begitu state interventionnya. Justru sekarang swasta itu bukan worry bersaing dengan swasta lain gitu atau dengan impor gitu, tapi bersaingnya dengan negara gitu. Dengan regulator. Betul, yang power balance-nya nggak sama nih. Negara kan punya bisa mengatur regulasi, capitalnya bisa unlimited gitu. Di lain pihak, birokrasi juga sedang dalam goncangan keras. Ada yang khawatir dengan kriminalisasi, ada yang khawatir dengan meritokrasi. Karena banyak menteri-menteri yang kurang kompeten atau tidak kompeten, lalu main ganti aja orang-orang yang sudah dipersiapkan, dilatih, dididik, dan ada track record-nya semua, tiba-tiba diabaikan, sehingga kemudian membuat birokrasi goncang. Birokrasi ini kan harus dilindungi juga supaya bisa bekerja secara efisien. Karena dia ada terus di situ. Dia harus secure juga. Harus secure, begitu. Ini perlu juga kita mengirim signal begitu. Baik, apakah bisa kita katakan kita sedang mengalami illusions of growth? Iya, ada terjadi dan banyak inkonsistensi dari artinya gini, mungkin sejak tahun lalu ya, pemerintah umumkan 5-12% waktu itu nggak ada yang percaya. I'm not so sure bahwa pemerintah sendiri percaya, karena kalau tumbuh 5,12, nggak mungkin mereka bikin paket stimulus habis itu. Iya kan, artinya kalau ekonomi growing ngapain dikasih paket stimulus yang jor-joran gitu. Itu satu. Kedua, yang disayangkan adalah kalau kita nggak growing karena external shock, ada perang Iran AS, ada konflik di macam-macam, that's fine. Tapi nggak ada apa-apa, kita create sendiri nih gitu pelemahannya gitu di berbagai sektor. Yang tadinya sektor atau lini usaha tertentu well functioning, tiba-tiba masuk state ke situ jadi nggak functioning gitu kan. Harusnya kalau di ekonomi ada market failure, dibenerin oleh state gitu. Nah sekarang kita induce
repeated failure nih di banyak sektor gitu, sehingga yang tadinya sektor itu fine-fine aja jadi rusak gitu produktivitasnya. Nah itu yang mungkin tadinya K jadi A, shape recovery gitu, yang harusnya dia naik atau fine-fine aja, normal-normal aja, tiba-tiba dia drop, bukan karena eksternal faktor tapi karena kebijakan-kebijakan yang salah, yang ibaratnya kalau orang tuh kita bikin sakit badan sendiri gitu. Jadi tembak kaki sendiri ya. Iya. Terima kasih Prof. Ican dan Saudara Rifki, Teguh Rifki dari Lembaga Penyelidikan Kan Ekonomi dan Masyarakat. Jangan lupa LPM. namanya penyelidikan. Jadi Penyelidikan, investigasi. ya. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Dan ketika kita melihat ada banyak noise, ada apa, yang paling penting adalah angka harus bisa dipercaya. Gimana menurut kalian? Stay relevant.